Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Untuk sesi kali ini saya membahas SSIA ya, Surya Internusa. Nah, ini kita lihat ya kinerjanya menarik ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk SSIA seperti biasa yang dicek itu adalah riwayat pembagian dividen ya. Nah, ini kalau misalnya saya udah temukan datanya, ini 2 tahun terakhir dia bagi dividen ya di tahun buku 2023 dan 2024. Ini menurut saya ini baik gitu ya, awal yang baik, setengah baik gitu ya. Kenapa gitu? Karena kalau dia bagi dividen gitu ya, artinya bisnisnya itu nyata ya, keuntungan tuh nyata, bisa jadi nilai tambah untuk perusahaan gitu. Kalau perusahaan nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut untungnya cuma di atas kertas aja gitu ya. Jadi penting sekali untuk menilai dividen ini ya. Jadi sebenarnya ini bagus gitu ya, cuman buat saya ini belum stabil benar gitu ya, karena saya perlu yang 3 tahun ke belakang, bukan yang cuma 2 kayak gitu. Cuman nggak apa-apa, ini masih awal yang bagus ya. Jadi kalau misalnya di tahun buku 2025 nih ya, tahun depan dia bagi dividen ya berarti dia udah memenuhi syarat gitu, udah mulai menarik gitu, karena udah 3 tahun terakhir bagi dividen. Jadi untuk perusahaan ini ya untuk sementara masih belum masuk kriteria saya ya. Oke, lalu seperti biasa ya kita langsung cek kasta rakasnya dulu ya. Satuannya rupiah. Oke ya. Nah, kenapa kasta rakas ini penting gitu ya? Karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam perusahaan ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Punya fungsi ya uang kas ini untuk bayar operasional, untuk bayar untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit karena nanti bisa terganggu operasional atau mungkin ketiganya ya. Nah, jadi kalaupun nilainya terlalu besar itu juga jangan gitu ya, karena buat apa kelebihan kas itu ditumpuk perusahaan ya, padahal bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Ya paling gampang ya simpel aja, bagi dividen atau enggak ya ekspansi usaha, biar pinjaman yang masih ada, atau enggak ini buyback saham gitu, untuk mengurangi jumlah saham beredar dan meningkatkan EPS dan DPS-nya. Jadi nanti kita pemegang saham nanti yang akan diuntungkan ya. Dan untuk posisi kasta rakasa si SSI ini dia turun 1 triliun ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, nanti kita cek nanti di laporan arus kasnya. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian saldo laba ya, yang ini nilainya. Ini penting gitu ya. Nah, kenapa? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si SSIA dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 3 triliun ya. Jadi ini bagus. Saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen gitu. Bagus nih, udah 2 tahun ke belakangnya tadi bagi dividen gitu. Karena kalau perusahaan yang saldo labanya negatif atau defisit, dia nggak bagi dividen ya, jadi termasuk kategori perusahaan yang bermasalah gitu. Jadi kalau perusahaan bermasalah, jadi buat apa gitu ya, harganya naik yang digoreng berkali-kali lipat ya, saya nggak akan peduli juga gitu ya. Oke, setelah itu dari saldo laba kita langsung cek ke bagian ekuitas miliknya yang ini nilainya. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, ini kalau memang satuannya rupiah memang dia banyak gitu ya angkanya gitu. Saya memang lebih suka yang satuannya juta gitu ya, atau enggak yang satuannya miliar gitu supaya angkanya sedikit gitu. Nah, ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Ini nilai 0,61. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,6 kali modal awalnya. Gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman punya modal 1 miliar, udah untungnya itu 610 juta di luar dividen yang dibagikan ya. Nah, ini memang kalau nilainya di bawah 1 biasanya belum balik modal gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat riwayat dividen sebelumnya, mungkin kalau misalnya ditambahkan seluruhnya gitu ya, mungkin nilainya udah 1, udah balik modal gitu ya. Jadi ini bagus gitu sebenarnya. Nah, jadi perusahaan ini memang dihargainya cukup premium ya, secara PBV dia dihargai 1,5 gitu. Jadi kalau 1,5 ya belum masuk kriteria saya ya, cuman nggak tahu, harga itu relatif ya, menurut teman-teman bisa aja udah murah ya. Setelah itu kita cek langsung ke bagian profitabilitasnya, pilih ke pendapatan yang ini nilainya, kita pindahkan dulu ya. Nah, ini penting ya, lihat pendapatan, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi perusahaan yang baik, yang bertumbuh ya pendapatannya akan cenderung naik gitu. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia relevan gitu ya. Dia dibutuhkan oleh customernya. Nah, untuk kinerja pendapatannya yang periode sekarang itu memang dia turun 500 miliar dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu.
cuman nggak apa-apa gitu ya. Nah sekarang nanti si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, yang ini nanti keluar laba bruto yang ini. Nah penting ya untuk lihat laba bruto, karena laba bruto ini untuk menghitung inti efisiensi perusahaan, untuk menghitung melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modal ya, lewat gross profit margin ya. Misal dengan gross profit margin 22%, berarti teman-teman menjual barang 100.000, 22.000-nya itu adalah laba brutonya, laba kotornya, ya ambil untung 22.000. Nah, 78.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi penting ya harus cari yang gross profitnya setinggi mungkin, supaya apa? Supaya net profitnya juga nanti akan lebih besar. Gitu, karena si laba bruto itu nanti akan dikurangi oleh ini, beban operasional, beban lain-lain, dan juga beban pajak. Gitu ya, nanti keluar laba periode berjalan yang ini nilainya ya. Nah ini kita pindahkan dulu ya angkanya. Oke, kita pindahkan dan kita lihat ya, ini anjlok sekali ya, laba bersihnya turun 97%. Gitu, kenapa ini kok bisa turun sekali gitu ya, kita tinggal cek aja di laporan-laporan di atas-atasnya gitu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kinerjanya yang konsolidasi yang ini gitu. Ini memang ya turunnya lumayan juga ya, tapi kalau misalnya kita lihat ke yang kitanya ya, laba bersih yang atribusi ke pemilik entitas induk, memang ini drop sekali. Gitu, cuma 6 miliar gitu ya. Dan secara PER ini mahal sekali ya. Jadi karena laba bersih turun sekali, PER jadi 1.000. Ya, jadi artinya apa? Teman-teman kalau beli ini, ekspektasi holding period itu adalah 1 milenium ya, 1.000 tahun. Gitu. Karena apa? Gitu ya. PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan EPS-nya. Jadi kalau beli PR-nya 1.000 ya tadi holding period 1.000 tahun. Kalau beli PR-nya 5, holding period 5 tahun. Ya, jadi ini secara profitabilitas, secara PR ini sangat-sangat kemahalan. Gitu ya, ini terlalu nggak masuk akal gitu ya, kecuali nanti kalau misalnya kinerjanya membaik, nah baru nanti PR nanti bisa mengecil ya. Nah lalu kita cek ke bagian arus kasnya ya, di arus kas. Nah ini ya, nah ini nih perusahaan yang menurut saya agak waspada gitu. Kenapa? Karena kita harus mengecek ini ya, laporan arus kasnya. Kenapa laporan arus kasnya harus dicek gitu ya? Karena ini untuk menghitung, melihat gitu ya, sehari-harinya perusahaan ini bagus nggak gitu ya, untuk memvalidasi juga laba ruginya gitu. Kita lewat penerimaan kas ya, dari penerimaan kas dulu, lihat yang paling atas ini ya, kita pindahkan dulu. Nah ini kita pindahkan. Oke, udah dipindahkan lah nih ya. Memang ini rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini besar ya, 92%. Artinya customer itu bayarnya ya 92% dari pendapatannya. Gampangnya seperti aja, kalau teman-teman jual barang 100 juta gitu ya, customer bayarnya 92 juta. Nah 8 juta itu berubah dalam bentuk piutang yang harus teman-teman tagih ya. Jadi carilah yang mendekati 100%, rasionya harus tinggi sekali gitu ya. Ini Pak ada penurunan kinerja gitu, karena sebelum 98%, sekarang 92% ya. Jadi contohnya nih, pendapatan dia bilang di atas kertas kan 3,3 triliun, uang yang dibayarkan 3 triliun aja ya. 300 miliar nanti berubah jadi utang gitu ya, harus berubah untuk si customer bayar dan jadi piutang untuk yang ditagih sama si perusahaan ya. Nah ingat, kas ini punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi sekarang udah terima nih uang 3 triliun, kita bayar supplier, bayar karyawan, dan seterusnya. Dan ini nilainya negatif ya, ini buruk sekali. Buat saya buruk sekali gitu ya. Kenapa? Artinya uangnya ini yang udah dibayarkan oleh customer itu habis untuk operasional, nggak ada uang sisa. Bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai gini. Tahu dari mana Pak Edwin? Lihat aja, customer bayar 3 triliun, untuk bayar supplier aja 3,4 triliun, kurang bro gitu ya, kurang 1 triliun gitu ya. Gampangnya gini, teman-teman punya bisnis gitu ya, pakai angka yang sama ya, customernya udah bayar 3 triliun. Nah teman-teman bayar suppliernya 3,4 triliun, cukup nggak? Nggak cukup ya, masih ada tuh gaji karyawan, bayar bunga, bla bla bla, nombok, kurang 1 triliun. Kalau dia kurang 1 triliun, biasanya harus ambil dari dompet gitu ya, atau ambil pinjaman ke bank gitu untuk menutupi si operasionalnya. Ditambah lagi kalau misalnya kita lihat di aktivitas investasi ya, atau aktivitas ekspansi usaha, ini nilai negatif ya. Artinya perusahaan terus, meskipun dia CFO-nya negatif, dia masih berusaha untuk ekspansi tuh ya, belanja modal lagi gitu. Sebenarnya ini cukup bagus gitu ya, cuman
nggak masuk akal buat saya, yang kurang rasional gitu. Karena ya operasional dia masih tutup, periode sebelumnya aja tuh nggak nutup. Sekarang nggak semakin, ya nggak nutup semakin besar, dia ekspansinya juga makin agresif gitu ya. Kalau misalnya seperti ya nanti dia bakal pinjaman ke bank gitu ya, di aktivitas pendanaannya atau aktivitas pinjaman ke bank nilainya positif ya. Ini kita lihat nih ya pos-pos kecilnya, sebentar kita pindahkan dulu angkanya. Nah ini kita lihat ya tuh, lihat kalau penambahan pinjaman tuh nilainya plus, kalau pembayaran pinjaman nilainya negatif, bayar dividen nilainya negatif ya, carinya nilainya negatif kalau bisa. Nah kalau misalnya dia plus, dia tuh semakin menambah pinjaman ya gitu. Jadi dia makanya ada penurunan secara kas yang besar gitu. Jadi secara pola arus kas ini min plus ya. Jadi dia terlalu bergantung pada dana pihak ketiga, dana pinjaman untuk bayar operasionalnya nggak menutup, dan juga untuk ekspansi usaha, dan juga dia makanya ada penurunan kas yang besar gitu ya. Uangnya juga kurang nombok gitu kan. Jadi misal gampangnya gini nih tuh, dia bayar 752 untuk ekspansi, operasional nggak nutup ya, dia keluarin uang dari dompetnya 1 triliun ya. Jadi ini secara operasional sih menurut saya nggak sehat ya gitu. Apalagi ini udah 2 kali berturut-turut ya CFO negatif gitu. Karena kalau misalnya berturut-turut CFO-nya negatif, tahun depan negatif, biasanya hasilnya nggak bagus ya biasanya gitu. Jadi kalau udah kayak gini nih, ada pinjaman yang cukup mengkhawatirkan buat saya ya. Karena dari sudut pandang saya, kita lihat dulu untuk rasio lancar. Rasio lancar nih, juta, miliar, triliun, 4 triliun. Ya memang untuk secara rasio lancar ini 2 kali ya, 2 kali ya rasionya 2 ya, jadi masih aman gitu. Tapi untuk rasio kas rasionya ini 1,6 banding sini juga masih aman juga sebenarnya ya. Masih oke. Pinjamannya bank jangka depan mata 290 ditambah dengan 100. Sebenarnya ini juga bisa dilunasi ya langsung oleh kas Tarakas. Ya, jadi ini saya rasa masih oke juga gitu ya. Lalu untuk jangka panjangnya DER-nya juga rendah ternyata ya. Jadi memang ya mungkin buat saya sih sedikit koreksi gitu ya. Dalam artian gini, memang secara rasio lancar dia sehat gitu, secara kas rasio dia lancar gitu. Tapi bisnis yang operasionalnya ini nggak menghasilkan uang tunai, itu nanti dalam jangka panjang kurang sehat gitu ya. Jadi memang ini perlu dipantau-pantau untuk kuartal-kuartal berikutnya gitu ya. Karena kalau nggak ada perbaikan kinerja dari net CFO, ya utang nanti akan semakin lama semakin besar gitu ya. Itu bisa dilihat ya, banyak perusahaan yang seperti kalau polanya seperti ini. Jadi setelah kita pindahkan data-data keuangannya ya, buat saya si SSIA sebenarnya secara dividen sih dia bagus ya. Dia udah 2 kali terakhir bagi dividen meskipun dia CFO-nya negatif ya gitu. Cuma saya agak ragu ya di tahun depan apakah dia bisa bagi dividen atau enggak. Saya masih agak ragu sebenarnya gitu kalau lihat kondisi keuangannya seperti ini. Lalu untuk saldo laba ya dia positif, telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,6 kali modal awalnya, dan secara PBV dia ya premium ya di 1,5 PBV-nya, dan secara per memang masih terlalu mahal. Ini satu per 1000 karena laba bersihnya anjlok sekali gitu ya. Dan secara pola arus kas tadi udah dijelaskan ya sedikit mengkhawatirkan gitu ya ke depannya. Tapi kembali lagi ya gitu ya kan, teman-teman harus tahu bahwa analisis laporan keuangan ini itu hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan juga hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk kedepannya gimana, untuk Q4 sekarang berjalan gimana, silahkan teman-teman proyeksikan sendiri ya, apakah masih bagus atau enggak gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita di sini kita hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangannya ya, dan kita nggak bahas tentang kinerja sahamnya. Saya rasa itu aja untuk pendapat SSIA gitu ya. Dan untuk teman-teman nggak tahu nih buat SSIA apakah masih menarik atau enggak ya, boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau ada request saham, sampaikan ya supaya nanti saya respon gitu. Dan ya mungkin ini aja sharing dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.